Inilah masjid pertama di Kota Palu, Masjid Jami Kampung Baru. Masjid yang berada di Jalan Wahid Hasyim ini dibangun tepatnya pada abad ke-17 di tahun 1812 oleh seorang Haji Borahima yang merupakan warga Kampung Baru yang diislamkan oleh seorang syekh atau ulama yang bernama Syekh Abdullah Raki, di mana Syekh Abdullah Raki ini sendiri merupakan ulama atau penyebar Islam pertama di Kota Palu. Tidak banyak yang tahu jika di Kota Palu, Sulawesi Tengah, terdapat sebuah masjid tua yang merupakan masjid pertama yang dibangun di daerah ini. Masjid yang dikenal sebagai Masjid Jami ini menyimpan banyak sejarah serta keunikan tersendiri pasca dibangun ratusan tahun yang lalu. Inilah Masjid Jami, masjid tertua di ibu kota Sulawesi Tengah yang masih berdiri kokoh. Masjid yang berlokasi di Jalan Wahid Hasyim, Kelurahan Baru ini menjadi salah satu bukti syiar Islam pertama di Lembah Palu pada abad ke-18, tepatnya pada tahun 1812. Saat itu, Islam disebarkan oleh ulama asal Minangkabau, Sumatera Barat, yaitu Syekh Abdullah Raki, yang juga dikenal dengan nama Dato Karama. Kemudian dibangunlah Masjid Jami yang awalnya masih berupa langgar atau musola oleh seorang tokoh di Kelurahan Baru, yaitu Haji Borahima yang sebelumnya telah diislamkan oleh Dato Karama. Masjid ini sebelumnya nama masjid langgar dulu namanya. Langgar, kemudian musola kira-kira 100 tahun yang lalu. Nah, itu sekitar tahun 1812. Di mana pada waktu itu yang berperanan di situ adalah 3 tokoh. Yang pertama adalah kita kenal betul dengan Abdullah Ragi, yaitu Dato Karama, sebagai memberikan ide supaya ada langgar musala. Kemudian yang kedua adalah Puan Bongo yang ada di Kampulare. Kemudian yang ketiga adalah Puan Jidi. Kemudian semuanya itu didukung oleh Raja Palu, yaitu Puang Gari yang ada di Besusu kuburannya. Nah, oleh karena itu 1816 itu masih berupa langgar saja musala. Nanti dia menjadi nama masjid pada tahun 1905. Maka datang, jadilah dia masjid. Yang berperanan di situ begitu jadi masjid keluarganya Pualanggai. Pualanggai itu Haji Borahima. Bapaknya namanya Latondo. Nah, itu keluarga Latondo itu maka mereka menghibahkan tanahnya di sini, maka mulailah ada langgar musala dan dijadikan nama masjid. Nah, diberi nama Masjid Jami. Dari tahun ke tahun, Masjid Jami terus mengalami pemugaran dan penambahan luas bangunan. Di dalam masjid ini juga terdapat mimbar yang sudah ada sejak awal berdirinya masjid ini dan digunakan oleh imam pertama. Yang juga menjadi salah satu keunikan masjid ini adalah terdapat makam-makam di sekitar halaman masjid yang sudah ada sekitar ratusan tahun yang lalu, yang jumlahnya mencapai puluhan. Di antara makam-makam tua ini terdapat makam pendiri Masjid Jami, Haji Borahima, beserta istri dan keluarganya, serta beberapa makam dari para tokoh pendiri Masjid Jami dan juga imam besar. Para pengurus masjid juga memberikan perawatan khusus terhadap makam-makam yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya ini agar tetap terjaga dengan baik. Hingga kini, Masjid Jami selalu ramai ditempati untuk beribadah oleh umat Islam yang berada di sekitar masjid. Bahkan ada juga beberapa jemaah yang datang dari luar daerah. Pada tahun-tahun sebelumnya, khususnya pada bulan Ramadan, biasanya pengurus Masjid Jami selalu mengadakan beberapa kegiatan keagamaan seperti pengajian setelah sholat tarawih, lomba anak Islami, dan kajian Islam. Tidak terkecuali pada Ramadan kali ini. Meskipun terkendala oleh kondisi pandemi, pengurus masjid tetap mengadakan kegiatan rutin seperti berbuka puasa bersama dan sholat tarawih dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.